Ya, salam olahraga anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Meta di materi selanjutnya yaitu 4 tingkat berpikir. Bu Meta harap kalian tidak bosan ya untuk belajar tentang cara berpikir. Ya, 4 tingkat berpikir ini melambangkan tingkat logika kita dan tingkat sistematika kita. Ya, kalau kemarin kalian sudah belajar cara berpikir logis itu seperti apa, cara berpikir sistematis itu seperti apa. Nah, logika seseorang itu ada tingkatannya juga. Demikian pula sistematika orang juga ada tingkatannya. Dari logika yang sederhana sampai ke logika yang detail, ya kan? Kemarin ada yang menjelaskan tentang logika runtutan sebuah proses kan, sebab akibat. Ada yang detail, ada yang lumayan detail, ada yang nggak terlalu detail, bahkan ada yang tidak detail sama sekali, hanya umum-umum aja. Ya, lalu sistematis, cara berpikir sistematis itu juga dari sistem yang sederhana sampai ke sistem yang rumit, ke sistem yang besar. Ya, nah kali ini Bu Meta mau menyampaikan tentang tingkatan-tingkatan berpikir itu ada apa aja, 4 ini. Ya, yang pertama yaitu mitos. Mitos itu tahapan yang berpikir yang paling sederhana. Logika pun logika yang sederhana, bahkan mungkin kurang logikanya. Sistematisnya pun yang sederhana. Mitos itu orang-orang yang meyakini sesuatu tanpa ada data-data atau bukti-bukti yang jelas. Tapi percaya, yakin, bahkan dilaksanakan, dipercayai untuk menjalani kehidupannya. Ya kan? Beberapa banyak mitos dalam negara kita. Dan kita masing-masing punya keyakinan sendiri-sendiri akan mitos-mitos yang ada di seputar kita. Ya nggak apa-apa, sah-sah aja, asal mitos tersebut membuat kehidupan kita jadi baik, sikap kita jadi baik. Nggak masalah diikuti. Jangan sebaliknya. Kalau mitos membuat kita jadi tambah malas untuk belajar, malas untuk berusaha, hanya instan untuk meraih kesuksesan, hanya instan untuk meraih jabatan, ya sebaiknya dihindari, karena itu menurunkan kehidupan kita, menurunkan kualitas kita. Ya, pengen kaya mendadak, ada penggandaan uang, ya kan, dulu berbondong-bondong orang, banyak yang percaya loh, ya kan, masih banyak mitos-mitos yang ya boleh-boleh, cuman tambahkan logika di situ. Ya, kalau mitos itu mengakibatkan kita jadi tambah baik kehidupan kita, sikap-sikap kita, perilaku kita, is okay. Tapi kalau membuat kita tambah buruk, terpuruk, hanya materi saja, hanya jabatan saja, hanya kekayaan aja, tanpa usaha yang berarti, itu kan apakah itu baik? Tanpa diimbangi dengan kemampuan diri sendiri. Ya kan? Cobalah dipikirkan sendiri. Lalu yang kedua, berarti mitos bukan berarti salah loh ya, sekali lagi. Ada mitos-mitos yang membaikkan kita juga. Nggak apa-apa diikuti. Ya, dihormati, diikuti, bahkan dilaksanakan tidak apa-apa. Sekali lagi, asal membaikkan. Maka dari itu kita harus menambah cara berpikir mitos ini menjadi level yang lebih tinggi lagi. Yaitu berpikir common sense namanya. Ya, common sense itu orang-orang yang mempercayai sesuatu dengan panca inderanya. Ada bukti, tapi buktinya hanya dibuktikan dengan panca indera saja. Pernah melihat, baru percaya. Pernah mendengar, baru percaya. Pernah merasakan sendiri, baru percaya. Lebih agak sedikit lebih baik dibandingkan cara berpikir mitos. Karena dia ingin melihat dulu, ya, baru percaya. Ya, contohnya orang-orang zaman dulu itu percaya bahwa matahari itu yang bergerak mengelilingi bumi. Bumi kita ini diam, karena apa yang dilihat oleh orang-orang yang zaman dulu, itu matahari memang yang bergerak. Kita yang tinggal di bumi, manusia ini diam aja, masa kita bergerak? Kita merasakan diam kok, dan
Kita merasakan, kita melihat matahari bergerak kok. Berarti mereka meyakini itu. Ternyata salah besar. Ilmu pengetahuan tambah maju. Maka harus ditambah. Bukan salah lagi. Ini bukan salah. Ada betulnya, ada salahnya. Tapi kemungkinan untuk salah masih besar gitu loh. Apalagi mitos juga. Kemungkinan salah masih besar. Meskipun ada betulnya gitu loh. Nah, semakin tinggi tingkat berpikir kita ini, semakin kemungkinan kesalahannya itu semakin diperkecil. Jadi kita hidup jangan salah melulu gitu maksudnya ya. Maka dari itu kita harus berpikir lebih baik lagi, tidak hanya mitos, tidak hanya common sense, ditambah lagi yang ketiga yaitu science, ilmiah, ilmu. Science itu dari ilmu kan. Kita harus bisa berpikir dengan ilmu, dengan ilmiah berarti. Tidak hanya common sense, tidak hanya pernah melihat, hanya pernah mendengar, pernah merasakan, itu masih terbukti salah besar gitu loh. Kita harus pakai ilmu dalam mempercayai sesuatu, dalam meyakini sesuatu. Maka dari itu kalian S1 itu nanti ada penelitian namanya skripsi. Itu kita diajar berpikir ilmiah untuk menyelesaikan masalah. Ya, tidak cukup hanya sains aja, ada level yang paling tinggi dalam kehidupan ini, yaitu cara berpikir filsafat. Filsafat itu bedanya dengan sains, ya. Kalau sains kan dengan ilmu aja, menyelesaikan masalah dengan ilmu, mempercayai sesuatu dengan ilmu, ya kan? Sudah bagus, sudah betul. Tapi harus ditambah dengan hati namanya. Filsafat itu sains plus hati, orang-orang yang meyakini kebenaran itu dengan ilmu ditambah dengan hati yang baik, hati untuk membuat kehidupan ini lebih baik semuanya, tidak memandang apapun juga. Tokoh-tokoh filsafat itu ilmuwan saja ya, itu beda dengan seorang filsuf ya. Kalau filsuf itu ilmuwan plus hati. Ya, tokoh-tokoh filsafat seperti Newton, Thomas Alva Edison, Einstein, Galileo Galilei, ya, dokter yang menemukan obat bius. Namanya siapa pemerintah lupa tuh. Ada pemerintah ada itu PowerPoint-nya. Ya, sehingga karena mereka itu ilmunya mereka dan mereka itu punya hati untuk membuat kehidupan jadi lebih baik. Itu berarti tingkat berpikir yang paling tinggi di dunia ini. Ini dalam ilmu filsafat itu seperti itu. Tokoh-tokoh filsafat itu ya mereka tokoh-tokoh ilmuwan yang punya hati untuk membuat kehidupan di dunia itu lebih baik tanpa memandang bulu kan. Newton untuk menyelidiki itu, untuk menemukan gaya gravitasi, dia tidak pandang bulu. Dia hanya mau mencari ilmu yang lebih dalam lagi, menguak misteri. Kenapa sih ini, apa yang berputar, mana yang bergerak, kok kita bisa tidak melayang-layang di udara, kenapa? Ya kok jatuhnya selalu, benda-benda itu jatuhnya selalu ke bumi. Pohon apel dulu, ceritanya, sejarahnya Newton itu saat menemukan gaya gravitasi, dia tiduran di bawah pohon apel. Semua benda-benda, daun-daun, apel, dan lain sebagainya itu semua jatuhnya ke bumi, baik benda yang seringan apapun kok jatuhnya ke bumi, kenapa gitu loh, ada apa ini gitu. Sekarang kita bisa berbuat macam-macam ya, sampai pesawat ulang-alik ke sana, penyelidikan ke sana, satelit dan lain sebagainya ya, itu berkat semua dari para ilmuwan ini, para filsuf namanya ya, ahli filsafat. Itu sains plus hati ya. Jadi ini pendidikan itu, di dunia pendidikan itu kita semua termasuk Bu Meta itu diarahkan untuk belajar dan punya hatilah untuk menyumbangkan itu ke kehidupan bersama. Karena tanpa kita sumbangkan,
apa yang kita miliki, yang kita mampu, itu akan tidak ada maknanya sama sekali. Seperti itu, ya. Gitu dulu, ya, materi tentang cara berpikir. Ini juga materi ujian, hanya tambahan aja. Jadi nanti kalian dalam menjawab itu tingkatan kalian di mana? Ya, waktu ujian akhir nanti logika kalian di mana, di tingkat yang mana? Sistematis kalian di tingkat yang mana, ya kan? Apa kalian menjawab dengan ilmu, dengan data? Kalian browsing-browsing boleh kok, gitu loh, ya kan? Terus, apakah kalian menjawab dengan hati atau tidak dengan hati? Hati untuk siapa? Untuk semua, tidak boleh pilih-pilih. Aku milih bangsaku tok, bangsa lain rugi, nggak apa-apa. Bangsa lain bahaya, nggak apa-apa. Bangsaku aman, nggak boleh seperti itu. Ya, harus bijaksana namanya. Seperti itu dulu ya. Sampai ketemu di minggu selanjutnya ya. Ini sudah hampir ke penghujung acara perkuliahan kita ya. Sampai ketemu minggu berikutnya.